Sejak 1 Mei 2026, ada perubahan yang cukup penting dari Accurate POS. Sekarang, Accurate POS hadir sebagai aplikasi kasir yang bisa berdiri sendiri. Jadi bisnis bisa langsung menggunakan sistem kasir tanpa harus menggunakan Accurate Online terlebih dahulu. Nah, di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara kerja Accurate POS versi terbaru. Supaya kamu bisa melihat langsung bagaimana sistem kasir ini digunakan di operasional bisnis sehari-hari. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Accurate Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya, saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini, saya tidak akan langsung jualan Accurate Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ, baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Accurate Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai, jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Selama ini, banyak yang mengenal Accurate sebagai sistem akuntansi. Karena itu, cukup sering muncul anggapan bahwa kalau ingin menggunakan Accurate PS, berarti harus menggunakan Accurate Online juga. Padahal, tidak semua langsung membutuhkan sistem akuntansi yang lengkap di awal. Ada yang memang ingin mulai dari kebutuhan yang paling dekat dengan operasional, yaitu sistem kasir untuk mencatat transaksi penjualan. Dengan perubahan ini, Accurate PS sekarang bisa digunakan sebagai aplikasi kasir secara mandiri. Jadi, bisnis bisa mulai dari sistem kasir dulu, lalu jika ingin membutuhkan sistem akuntansi yang lebih lengkap, Accurate PS tetap bisa diintegrasikan dengan Accurate Online. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja Accurate PS versi terbaru sebagai aplikasi kasir. Kita akan melihat mulai dari tampilan sistemnya, bagaimana proses transaksi dilakukan di kasir, sampai bagaimana laporan penjualan bisa langsung terlihat di dalam sistem. Supaya kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana Accurate PS digunakan di operasional bisnismu. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Accurate POS. Jadi ini adalah tampilan baru dari Accurate POS. Semenjak pertanggal 1 Mei itu kan udah terpisah antara Accurate POS sama Accurate Online. Jadi ini adalah tampilannya. Nah, sebenarnya tampilan itu nggak jauh beda kayak Accurate Online sebenarnya. Tapi mungkin dia fiturnya akan lebih sedikit karena Accurate PS itu kan memang dasarnya adalah aplikasi kasir. Yang dimana nanti aplikasi ini akan fokus untuk penjualan. Jadi mungkin ada beberapa fitur yang dipangkas dan laporannya juga nanti ada dipangkas sesuai dengan kebutuhan. Jadi benar-benar fokusnya penjualan. Dan kalau kita lihat di laporan-laporannya pun dia jadi lebih ringkas. Kalau kita lihat dia ringkas banget untuk laporan penjualannya. Nah, mungkin kamu bisa lihat video Accurate Online saya yang lainnya biar kamu ada perbandingan antara Accurate POS dan Accurate Online. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi, yang tadi saya bilang di awal, kalau Accurate POS itu sebenarnya mirip dengan Accurate Online, tapi fiturnya itu dipangkas, supaya nanti Accurate POS ini dia fokusnya untuk penjualan. Nah, cuma kita kan kalau di sebelah kiri ini biasanya nyebutnya itu dengan nama modul. Kalau kita lihat modulnya, dia ada modul untuk pengaturan, terus ada modul untuk kasir, terus kita ada perusahaan, pendapatan dan biaya, operasional, sampai ke daftar laporan. Nah, di dalamnya, kalau kita klik, dia juga nanti masih terdapat fitur-fitur dari modul tersebut. Misal kita mau buka modul kasir. Nah, kalau kasir ini kita untuk pengaturan Accurate POS-nya. Yang untuk aplikasi di handphone ya. Nah, nanti semuanya itu diatur dari sini. Nah, terus kalau kita lihat di modul perusahaan, nah dia ada dua tab lagi nih di dalamnya. Ada referensi sama lainnya. Nah, nanti lainnya ada kontak, log aktivitas, terus referensinya untuk pajak, saat pembayaran, dan karyawan. Nah, saya lupa yang pengaturan saya belum sebutin. Nah, modul pengaturan, kita bisa kita ada fitur untuk preferensi, terus ini ada akses grup dan pengguna, sama yang terakhir adalah Accurate Store. Nah, di sini nanti ada dua perbedaan untuk usernya. Jadi ada user yang akan akses back office-nya. Jadi ini kan adalah tampilan back office nih namanya, yang lewat web. Dan itu adalah tampilan back office. Nah itu nanti kita harus nambah user nih. Nah itu karena biaya tambahan lagi untuk penambahan user untuk akses back office-nya. Tapi kalau misalkan ternyata untuk kasirnya itu dia gratis. Nanti kalau kasirnya itu dia nambahnya dari fitur karyawan. Nah, jadi ada dua perbedaan. Ada nambah kasir atau nambah user buat back office-nya. Nah, nanti mungkin kamu harus bedain dulu di situ. Nah, mungkin nanti untuk penjelasan lebih detailnya, bagaimana cara untuk tambah nama karyawan dan tambah user, itu nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah. Karena kan nanti saya mau buat playlist untuk Accurate POS 101 ya.
supaya nanti kamu bisa benar-benar memaksimalkan masa trial Accurate POS kamu. Jadi nanti akan saya jelaskan di video atau di playlist tersebut. Kemudian kita lanjut lagi, ini kalau kita buka di fitur Accurate Store, dia tampilannya sederhana. Jadi dia nggak selengkap Accurate Online. Karena dia kan fokusnya untuk Accurate POS saja. Dia hanya ada untuk yang food delivery service, nanti ada kitchen display, nanti ada table management, sama sended payment. Ini adalah tampilan untuk Accurate Store. Kemudian kita lanjut lagi, tadi kan kasir perusahaan kita udah. Kemudian kita masuk ke modul pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan dan biaya di sini nanti dia itu gabungan dari, kalau di Accurate Online itu ada modul buku besar dan modul cash and bank. Nah, kita bisa dari pembayaran dan penerimaan, ini untuk biaya operasional kita bisa nyatet dari fitur pembayaran, kemudian kita bisa masukin daftar akun perkiraan yang kita pakai. Nanti kita bisa pakai di sini, terus kita juga ada transfer bank, nanti untuk pindah buku antar akun, kemudian kita ada history bank sama SmartLink e-payment. Nah, ini fiturnya untuk di modul pendapatan dan biaya. Kemudian kita lanjut ke modul operasional. Di sini juga kita ada 2 tab, ada aktivitas sama referensi. Nah, referensi di sini nanti untuk master datanya. Kayak nanti ada master data pelanggan, pemasok, terus nanti ada kategorinya juga, terus nanti ada kategori penjualan sama penyesuaian harga atau diskonnya. Nanti kamu bisa atur dari sini. Kemudian nanti untuk pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, misalkan kamu mau catat faktur atau catat faktur pembelian dan faktur penjualan, maaf. Itu nanti kamu bisa nyatet dari sini. Misalkan nanti kamu butuh untuk pembelian barang atau nanti pembelian stok, itu nanti kamu bisa catat dari faktur pembelian yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi nanti aktivitasnya kalau kamu lihat di sini di modul operasional dia kayak gini. Untuk fitur-fitur yang tersedia. Kemudian kita lanjut lagi ke modul persediaan. Persediaan juga kita ada 2. Di sini ada aktivitas sama nanti tab untuk yang referensi. Nah, dia kayak gini. Cuma di sini dia belum ada untuk fitur permintaan barang nih. Biasanya kan kita orang gudang pasti pakai fitur permintaan barang. Kalau misalkan kamu ada orang gudang. Nah, ini dia belum ada. Dia baru ada fitur untuk yang pemindahan barang, penyelesaian persediaan, pekerjaan pesanan ini satu grup nih, dia untuk produksi sederhana, dari pekerjaan pesanan, penambahan baku, dan penyelesaian pesanan. Kemudian kita ada pengisian nomor seri. Kemudian kita ada stok opnam. Nah, ini dia ada satu paket nih. Yang perintah sama hasil stok opnamnya. Kemudian kalau kita lihat di tab referensi, dia untuk master datanya. Jadi kita ada master data untuk barang dan jasa, terus ada gudang, satuan barang, kategori barang, sama barang per gudang. Kayak gitu. Ini untuk tampilan fitur yang ada di modul persediaan. Kemudian kita ada modul daftar laporan. Nah, daftar laporan dia tetap ada, cuma kalau kita lihat di daftar laporannya, dia lebih sederhana untuk si Accurate POS-nya ini. Jadi keuangan dia hanya ada laba ruginya aja, terus cash and bank, dia nanti ada kayak gini laporannya. Terus nanti ada laporan kasir, tenaga penjual, sampai ke laporan gudangnya. Mungkin nanti kamu bisa cek satu-satu, dan nanti laporan ini juga masih bisa dimodifikasi. Misalkan kita mau lihat laporan penjualan. Nah, kita mau ngeliat apa nih? Nah, nanti kita cek nih, kita mau lihat apa contohnya. Misalkan, kita mau lihat laporan barang paling laku. Nah, di kategori apa yang kita punya? Semua kategori atau kategori yang tertentu aja. Nah, nanti kita bisa pilih di sini, misalkan semua kategori. Nah, kita bisa tampilkan. Nah, nanti di sini, dia tetap bisa dimodifikasi untuk laporannya. Jadi masih sama nih, kayak si Accurate Online. Nah, nanti kamu bisa cek di sini, modifikasi. Nah, nanti kamu tinggal munculkan atau nanti kamu bisa tambahkan variabel-variabel tertentu. Kayak gitu. Nah, ini tadi untuk beberapa penjelasan singkat untuk beberapa fitur dan modul yang ada di Accurate POS. Mungkin nanti kamu bisa ngecek lagi untuk lebih detailnya, nanti kamu bisa coba fitur atau modulnya satu per satu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke simulasi untuk pencatatan transaksinya. Jadi, nanti tadi kan kita udah jelasin kayak fitur dan modulnya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke simulasinya. Jadi nanti biar kamu ada gambaran nih, bagaimana perbedaan dari penggunaan Accurate POS ini. Nah, pertama, jadi kalau kamu pakai Accurate POS itu dia sebenarnya hampir mirip kayak Accurate Online. Jadi sebenarnya itu kamu harus nyiapin master datanya dulu. Nah, nanti master data itu kayak ada akun perkiraan, terus nanti ada daftar barang dan jasa, kemudian ada daftar pelanggan dan saldo piutang, kemudian nanti ada daftar pemasok dan saldo utang. Nah, nanti kamu harus siapin keempat master data tersebut. Nah, ini karena ini video pertama saya tentang Accurate POS, saya belum ada video untuk setup master datanya. Mungkin nanti akan saya jelaskan di playlist yang Accurate POS 101, biar nanti kamu ada gambarannya. Bagaimana cara untuk setup master data Accurate POS. Nah, cuma kalau untuk video ini nanti kita nggak perlu
kayak import dari Excel. Nanti kita inputnya satu persatu aja. Jadi kita masih input itu manual supaya nanti kamu ada gambaran aja untuk proses transaksinya. Nah, pertama nanti kita masukin dulu daftar barang dan jasa yang kita punya. Sebenarnya tadi saya udah buat 2 item di sini, ada barang A dan barang B. Nah, contohnya kita mau buat lagi, namanya barang C contohnya. Nah, kita bisa buat kayak gini. Nah, kategorinya di sini nanti kamu bisa pilih. Kamu mau dibuat per kategori atau nanti kamu mau digabung aja ke kategori umum. Nah, nanti kamu bisa pilih kayak gini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, terus kita masuk ke jenis barang. Jenis barang, kalau kita lihat kita ada beberapa pilihan di sini. Jadi ada persediaan, terus nanti ada non-persediaan, jasa, sampai ke varian. Nah, mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau untuk persediaan ini yang stoknya nanti kamu kontrol. Kalau yang non-persediaan ini, dia nggak bisa kamu kontrol untuk stoknya. Jadi nanti ketika kamu melakukan pembelian, dia langsung jadi beban. Dan pas kamu melakukan penjualan, dia langsung jadi pendapatan. Jadi kamu nggak bisa kontrol untuk stoknya yang non-persediaan. Kemudian yang ketiga kita ada jasa, terus grup ini untuk produk bundling. Ini juga bisa nanti ketika kita, contoh itu kayak di perusahaan F&B. Nanti misalkan kita mau masukin kayak resep-resep, nah itu nanti bisa masuk pakai grup ini. Jadi misalkan kita jual es teh manis contohnya. Nah, es teh manis ini ketika kita ngejual dia menunya tuh apa aja. Misalkan nanti ada tehnya berapa, terus nanti ada gulanya berapa, terus nanti ada airnya berapa. Nanti kamu bisa masukin resep kayak gitu. Itu nanti bisa pakai jenis yang grup. Kemudian yang terakhir kita ada varian. Kalau varian ini biasanya kayak di toko pakaian contohnya. Nah, itu kan biasanya satu produk atau satu jenis pakaian, itu nanti dia ada kayak ukurannya, terus nanti ada warnanya. Nah, itu nanti kan masuknya ke varian. Jadi misalkan kamu jual baju lengan panjang, nanti warnanya apa? Warna merah. Nanti ukurannya apa? S. Nah, kayak gitu. Nanti kan dia ada varian-variannya tuh. Nah, nanti kamu bisa pakai yang jenisnya varian ini. Nah, ini di sini kita yang barang C, contohnya kita masuknya ke persediaan. Kemudian kita juga bisa masukin barcode-nya, jadi nanti kamu bisa pakai barcode scanner untuk memanggil item tersebut ketika melakukan transaksi. Nah, terus kita ada satuan. Satuan di sini nanti kamu bisa pilih. Misalkan ini kan kita bisnis nih untuk default-nya. Nah, kita bisa pilih yang lain. Misalkan dia ternyata botol. Ya, kita bisa masukin botol kayak gini. Dan nanti juga kita di sini ada multi satuan. Misal kita di atas botol apa? Lusin. Nah, nanti dia akan ditanya, satu lusin itu berapa botol? Misal 12. Nah, nanti kita ada lagi di atasnya, misalkan dus. Nah, nanti dia akan ditanya lagi, satu dus berapa botol? Jadi dia acuannya itu selalu dengan satuan yang terkecil. Misalkan satu dus 100 botol. Kemudian ketika kamu menambahkan satuan di sini, jadi kalau misalkan kamu lebih dari satu satuan, di bagian tab penjualan dia akan muncul sesuai dengan jumlah satuannya. Jadi nanti dia ditanya, harga jual satuan pertama, itu satu botolnya berapa? Nanti harga jual satuan kedua, satu lusinnya berapa? Nah, yang ketiga ini per dusnya berapa? Kayak gitu. Nah, kalau coba kita hapus yang dus ya, nah nanti dia juga akan berkurang. Jadi tinggal lusin sama botol. Nah, kalau buat lusinnya kita hapus, dia tinggal botol doang. Kayak gitu. Jadi banyak, ini tergantung dari berapa banyak satuan yang kamu punya atau yang kamu input di situ. Kayak gitu. Jadi nanti semakin banyak satuannya, nanti kolomnya ini semakin banyak juga. Kemudian, sekarang kita masuk ke informasi penjualan dan informasi pembelian. Nah, di sini nanti kamu bisa masukin, kamu ada default diskon-nya nggak untuk item tersebut. Terus nanti harga jualnya berapa? Misal kita harga jualnya 500.000. Nah, terus kita ada minimum jualnya atau enggak? Terus kita juga ditanya, ini pakai harga atau diskon grosir atau enggak? Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Kemudian kita ada informasi pembelian. Jadi nanti kamu bisa masukin dari si item barang C ini, kita pemasok utama itu siapa, terus satuan belinya, harga beli, minimum beli sampai batas minimum stoknya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa lengkapi untuk informasi pembeliannya. Kemudian kita juga ada untuk pajak penjualan dan pembelian. Nanti kalau ada PPN kamu bisa isi di sini, terus nanti ada PPh juga kamu bisa isi di sini. Kayak gitu. Nah, terus kita masuk lagi ke tab yang stok. Stok ini nanti kamu untuk memasukkan saldo awal. Nah, cuma karena kita di sini nggak perlu masukin saldo awal, karena kan kita pengen input transaksinya. Jadi nanti biar kamu ada gambarannya. Untuk cara input saldo awal dari Excel-nya mungkin nanti saya akan jelaskan di video terpisah, biar kamu bisa lebih lengkap lagi. Untuk biar kamu ada gambarannya juga, biar kamu jelas nih bagaimana cara untuk import dari saldo awal barang dan jasa di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian akun. Nah, akun di sini,
nanti juga kamu bisa sesuaikan. Jadi misalkan, nah kasus yang klien saya itu biasanya akun penjualannya, dia itu mau terpisah. Di sini kan saya ada, berarti kan ada 3 barang nih sama barang C. Nah, biasanya nanti si klien saya itu minta dipisah. Jadi penjualan barang A, penjualan barang B, penjualan barang C. Nah, itu nanti kamu bisa atur. Kamu tinggal buat aja akun perkiraannya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Nanti kamu tinggal pilih, oh ternyata barang C nanti ketika penjualan dia masuknya ke akun apa. Nah, nanti barang A nanti ketika penjualan masuknya ke akun apa. Nah, ini fungsinya ketika nanti dia untuk kamu buka laporan laba rugi, jadi kamu bisa kelihatan, oh pendapatan saya bulan ini sekitar 100 juta. Nah, 100 juta ini didapat dari penjualan apa aja. Nah, misalkan nanti ada penjualan barang A-nya sekian, nanti penjualan barang B sekian, dan penjualan barang C itu sekian, kayak gitu. Jadi nanti dia untuk analisa seperti itu, untuk yang pemisahan akun di sini. Coba kalau kamu nggak mau dipisah, kamu bisa ikutin yang dari akun online aja. Ini dia udah sesuai kok, udah oke untuk akun perkiraannya. Kemudian kamu bisa masukin juga untuk gambarnya. Jadi gambar ini nanti akan muncul ketika kamu buka Akurat POS-nya. Baru nanti yang terakhir adalah tab lain-lain. Yang tab lain-lain ini nanti untuk informasi lainnya, dan dimensi dan berat. Nanti kamu bisa masukin dari sini. Nah, ini kita udah oke semua, ini udah kita isi. Sekarang kita tinggal simpan. Berarti sekarang kita punya 3 barang. Ada barang A, barang B, dan barang C. Nah, ini kita udah berhasil untuk membuat 3 item, 3 item, cuma tadi yang saya jelasin yang barang C aja di sini. Kemudian kita sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi pembeliannya. Jadi kan ini kita udah punya nih untuk master barangnya. Nah, pastinya kita akan melakukan pembelian supaya kita punya stok. Karena di sini kita masih kosong. Nah, untuk transaksi pembelian berarti nanti kita harus masuk ke modul operasional. Cuma nanti kan di sini ada 2 jenis sih. Dia ada yang penjualan sama pembelian. Pastikan nanti kamu inputnya itu udah tepat di faktur pembelian. Karena dia di dalam satu tempat nih. Kalau Kartana itu kan dia dipisah antara penjualan dan pembelian. Nah, kalau ini dia udah digabung nih. Jadi nanti pastikan kamu nggak salah input untuk fitur faktur pembeliannya. Sekarang kita langsung masuk aja untuk ke fitur faktur pembeliannya. Kita langsung klik aja. Nah, di sini nanti tampilannya tuh seperti ini. Jadi, nanti untuk faktur pembelian itu setelah kita input dia untuk pengakuan hutang. Jadi nanti dia nggak langsung kayak pencatat nih transaksi pembeliannya. Nanti dia ada 2 step sebenarnya. Jadi ada faktur pembelian sama pembayarannya. Jadi nanti ini untuk pelunasan hutangnya. Nah, sekarang kita tinggal masukin nama pemasoknya itu siapa. Nah, di sini kan kita belum punya daftar. Kita harus masukin dulu. Misalkan kita mau ke pemasok A contohnya. Nah, ini kita simpan sebagai data baru. Kemudian kita tinggal pilih barangnya kita apa yang mau dibeli. Misal kita mau beli barang A. Barang A kita mau beli berapa? Misalkan kita beli 100, harganya berapa? 20.000. Maaf, salah. Ini yang 100-nya di sini. 100, ini yang 20.000. Nah, kayak gini. Jadi kuantitasnya 100, harganya 20.000. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang barang B. Nah, barang B kita beli 50. Harganya berapa? Harganya 25.000. Kita lanjut. Nah, sekarang kita yang barang C. Barang C kita beli berapa? 15. Harganya 50.000. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita udah membuat atau kita udah input nih barang apa aja yang kita mau beli. Kemudian kita juga ada tab untuk informasi lainnya. Nah, di sini nanti kita ada nomor faktur. Ini nomor faktur yang kita dapat dari supplier. Nanti kita bisa isi kalau nanti misalkan, kita nggak ada mas, kita nggak dapat faktur pembelian nih dari si supplier ya. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja namanya. Nah, di sini kita ada 2 nomor. Ada nomor form sama nomor faktur. Nah, nomor faktur ini adalah nomor invoice yang kita dapat dari supplier. Nah, nomor form ini adalah nomor untuk internal perusahaan kita. Kayak gitu. Jadi ada 2 jenis di sini, ada nomor faktur sama nomor form. Jadi nanti bedanya dia kayak gitu. Kemudian kita ada syarat pembayaran. Nah, pembayarannya kita mau tempo atau langsung lunas. Nah, nanti kamu bisa pilih di sini syarat pembayarannya. Nah, kalau ternyata kamu syarat pembayarannya ada yang selain ini nih, nah kamu bisa tambahin lagi dari sini. Dari modul perusahaan ke fitur syarat pembayaran. Nanti kamu bisa tambahkan syarat pembayaran yang kamu gunakan atau kamu butuhkan. Supaya nanti bisa kamu pakai di transaksinya. Misalkan kita naik 30 contohnya. Nah, terus kita bisa lihat di tab biaya lainnya.
Untuk tab biaya lainnya, nanti kita bisa masukin beban-beban apa aja yang kita keluarkan atau kita bayar, atau nanti bisa kita gunakan juga ketika kita melakukan transaksi pembelian barang tersebut. Misalkan nanti ada biaya antar, atau nanti ada biaya angkut, ada biaya-biaya lain yang nanti kamu bisa tambahin di sini. Kayak gitu ya. Biar nanti dia akan masuk jadi HPP kita untuk bebannya. Nah, kalau nggak ada, kita tinggal simpan aja. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita input faktur pembelian, di sini berarti kita udah melakukan pengakuan hutang. Kalau kita lihat di daftar laporannya, ini kita ada faktur belum lunas untuk yang bagian utang. Pasti nanti kamu jangan sampai salah nih, kita ada yang penjualan, ini nanti untuk yang piutang, nah utangnya ada di pembelian. Nanti dia, sebenarnya sih fiturnya dia nggak jauh beda. Cuma nanti pastikan kamu nggak salah utang dan piutangnya, nah kamu tinggal buka yang faktur belum lunas. Nah, kita bisa lihat, kita tampilkan, nah nanti dia akan muncul. Oh, ternyata kita punya utang nih ke pemasok A. Ini tanggal transaksinya tanggal 3 Mei, terus jatuh temponya tanggal 2 Juni. Nah, nanti kelihatan di sini. Dan total utang kita berapa, nanti kelihatan semuanya. Nah, terus kalau untuk pelunasannya, kita tinggal masuk ke fitur faktur, di pembayaran pembelian, maaf. Nah, kita tinggal pilih kita mau bayarnya kemana, pemasok A, terus kita pilih akunnya itu pakai apa bayarnya. Misal kita pakai akun yang ini, Bank BCA yang 123. Nah, terus kita tinggal ambil dari yang faktur ini, yang kita udah pilih. Kalau kamu punya banyak faktur, dia akan muncul di sini semuanya. Cuma karena saya bikinnya cuma satu faktur, dia hanya muncul satu faktur di sini. Terus kita lanjut, terus hitung nilai pembayaran. Nah, di sini nanti kamu bisa bayar itu secara parsial. Jadi misalkan dari 1 juta ini kita mau bayar 500.000 dulu, contohnya. Nah, kita lanjut, terus kita hitung nilai pembayaran lagi biar jadi 500.000, terus kita tinggal simpan. Nah, di sini ketika kita simpan, berarti di daftar laporannya nilai utang kita pasti akan berkurang. Yang tadinya dari 4 juta jadi 3.500.000 karena kita udah bayar 500.000. Nah, kalau kita lihat lagi atau kita bayar lagi, nah ini misalkan kita mau ngelunasi nih. Nah, kita tinggal lakuin hal yang sama. Kita lakuin lagi, oh ini banknya kita harus isi dulu, maaf. Kita ambil. Nah, nanti kita ambilnya dari yang ini. Jadi selama transaksinya masih menggantung atau masih ada, berarti kita belum lunas nih transaksinya ke supplier tersebut. Nah, nilai terutangnya juga dia udah berkurang, jadi 3.500.000. Nah, nanti kelihatan nih total faktur kita 4 juta, nah nilai utang kita tinggal 3.500.000. Nah, kalau kita mau lunasin, kita tinggal hitung aja nilai pembayaran, simpan. Nah, berarti di sini kita udah lunas untuk utangnya. Berarti kalau kita lihat di faktur belum lunas, ini daftar laporannya pasti akan menghilang. Karena kita udah melunasi utangnya. Jadi dia akan menghilang, terus kalau kita input lagi di pembayaran pembelian, di pemasok A, ini dia akan menghilang. Karena kita udah lunas. Kayak gitu. Nah, terus ini karena kita udah melakukan pembelian, berarti kita udah punya stok untuk barang yang ingin kita jual. Nah, ini kan kita masih kosong. Kalau kita refresh, dia akan muncul. Kayak gitu. Jadi ada barang A, barang B, dan barang C. Dia akan muncul di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini berarti kita udah selesai untuk input pembeliannya. Dan kita udah berhasil juga untuk menambahkan stoknya di sini dan membuat item. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke bagian penjualan. Nah, untuk penjualan nanti kita pakai aplikasi yang Akurat POS, itu yang berbasis Android. Nanti kita pakai itu untuk input transaksi penjualannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam aplikasi Akurat POS-nya. Jadi kalau untuk yang Akurat POS ini yang diinstal atau yang di aplikasi yang bentuknya, itu dia berbasisnya tuh Android. Jadi ini kenapa saya pakai emulator, supaya nanti saya lebih mudah untuk pembuatan video dan menjelaskannya juga. Tapi kalau misalkan kamu mau dipakai untuk harian, saran saya kamu tetap pakai device Android. Kamu jangan pakai emulator. Karena saya nggak tahu nih nanti ada kendala apa kalau pakai emulator. Ini kan saya karena untuk pembuatan video aja. Jadi dia dipakainya sebentar. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk aplikasi yang diinstal ini sebenarnya dia nggak terlalu banyak berbeda dari Akurat POS yang lama. Jadi kalau kita lihat ada pesanan baru, terus ada open bill, riwayat penjualan, terus nanti ada biaya, piutang, dan pengaturan. Ini adalah kasir dengan level yang supervisor, dia tingkat yang paling tinggi untuk aksesnya. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, contohnya, kita mau buat pesanan baru. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk yang gambar, ini kan tadi saya barang A, saya masukin gambar. Ini saya buka dulu. Yang barang B,
Yang barang A dia ada gambarnya, tadi saya udah upload gambar, terus yang barang B dia nggak saya upload gambar, jadi kosong. Nah, ini perbedaan tampilannya. Jadi barang A udah ada fotonya, foto produknya, dan barang B dan barang C dia belum ada. Kayak gitu. Jadi ketika kamu upload gambar, dia akan muncul di sini nih, si foto yang kamu upload. Kayak gitu. Nah, misalkan kita mau jual apa? Barang A, misalkan. Kita barang A-nya mau 5. Nah, ini kamu di sini bisa masukin tenaga penjualnya, nanti kamu bisa masukin salesman-nya, atau nanti kamu bisa masukin siapa, nanti kamu bisa masukin nama dari sini. Terus nanti kamu juga bisa untuk kasih diskon atau mengubah harganya. Atau nanti kamu juga bisa masukin catatannya juga. Nah, yang bagian terakhir di paling bawah, kamu juga bisa cek stok barangnya. Kalau kita klik nanti kelihatan. Oh, stok barang A itu ada di gudang utama sebanyak 100 pieces. Kayak gitu. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata berarti kita masih bisa jual nih. Karena barang A ini stoknya masih banyak, masih 100 pieces. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Kemudian kita barang B-nya berapa? Misal barang B kita ngejual 10. Nah, dia kan kayak gini. Kita simpan, nah terus barang C-nya berapa? Barang C-nya misalkan dia 5 juga, kita simpan. Berarti totalnya kita ada 5 juta. Kamu juga bisa masukin nama pelanggannya di sini, nama pemesan. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau masukin namanya, nanti dia akan masuk ke bagian pelanggan umum. Jadi nanti dia akan dikelompokkan ke situ semua. Tapi kalau kamu misalkan, oh saya mau dimasukin mas nama customer-nya. Soalnya nanti saya mau ngambil datanya supaya nanti saya bisa kayak ngirim promo atau ngirim-ngirim informasi lainnya. Nah itu nanti kamu bisa pakai untuk kayak promo marketing atau nanti teknik marketing lainnya lah istilahnya kayak gitu. Nanti kamu bisa masukin nama pelanggan di sini, terus nanti kamu juga bisa tambah pelanggan juga dari sini. Kayak gitu. Nah, ini contohnya saya nggak masukin nama pelanggan. Kemudian di sini kita ada tombol yang titik 3 nih. Nah, dia masih sama, nanti kamu bisa jadiin ini sebagai open bill, terus simpan sebagai draft, nanti kamu juga bisa masukin diskon transaksinya. Ini untuk satu transaksi diskonnya. Kalau yang tadi kan dia per item ya diskonnya. Nah, ini kamu bisa masukin diskon per transaksi. Kemudian nanti kamu juga bisa masuk ke mulai pesanan baru. Berarti nanti kita di skip nih untuk yang transaksi ini. Nah, ini kita udah oke. Sekarang kita klik bayar. Oh, ini nama pelanggannya kita harus diisi. Sebentar, ini saya settingannya ada yang di ini. Sebentar, saya nanti ubah dulu sebentar. Nah, ini tadi saya udah ubah untuk pengaturannya. Jadi ini sekarang kita bisa membuat transaksi atau menyimpan transaksi tanpa harus input nama pelanggannya. Jadi kita tinggal klik aja bayar. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih transaksi ini mau tunai, non tunai, atau split bill. Nah, nanti kita bisa pilih di sini. Kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, nanti kamu juga bisa jadiin ini sebagai transaksi piutang. Tapi ini transaksi piutang ya, bukan pemesanan. Jadi kalau si Akurat Online itu, ketika kita membuat transaksi piutang, jadi anggapannya barang tersebut itu udah dibawa. Cuma customer-nya belum bayar lunas. Kayak gitu. Jadi dia masuknya ke piutang. Nah, kalau pemesanan itu kan kayak contohnya kita mau pesan barang nih buat tanggal sekian contohnya. Nah, itu kan barangnya belum keluar sebenarnya. Nah, itu dia beda tuh. Jadi piutang ini dia maksudnya barangnya itu udah keluar. Jadi beda dengan pemesanan. Mungkin nanti kamu takutnya salah kira. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang perbedaan dari piutang dan pemesanan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Contohnya dari pembelian ini kita mau masuk ke non tunai. Kita tinggal pilih edisi BCA. Terus kita tinggal bayar. Nah, untuk jenis pembayaran ini nanti kamu bisa tambahkan yang non tunai dari pengaturan POS-nya. Jadi semakin banyak metode pembayaran, nanti kamu bisa tambahin aja di situ. Jadi misalkan ada edisi BCA, atau nanti ada bank-bank lainnya, atau nanti bisa pakai kris, nanti kamu bisa tambahkan dari situ. Nah, ini kita selesai. Pas kita udah input transaksi di Akurat POS yang aplikasinya, dia akan langsung muncul di bagian back office-nya. Jadi kalau kita refresh di sini, ini kan tadi stok kita nih ada 150 dan 15. Kalau kita refresh, dia akan berkurang. Kemudian dia akan langsung masuk ke faktur penjualannya. Nah, dia akan langsung masuk. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita nggak masukin nama pelanggannya, dia langsung masuk ke pelanggan umum. Jadi nanti dia dikelompokin dalam satu nama dari pelanggan umum ini. Nah, kemudian selain kita transaksi udah masuk, kita juga bisa melihat untuk daftar laporannya. Jadi dia akan langsung terbuat otomatis ketika kita udah input transaksi. Nah, kita bisa ngeliat nih laporan laba ruginya. Kalau kita lihat tampilkan, nah nanti dia akan muncul.
Jadi nanti pendapatan kita tuh berapa, terus nanti ada HPP-nya berapa. Nah, nanti dia kan langsung masuk ke sini semuanya. Nah, terus kita juga biasanya tuh bisa ngeliat ini nih, namanya laporan history bank. Jadi kita bisa lihat akun kas atau bank kita itu apa, kita bisa lihat historinya dari periode tertentu. Nah, nanti kita contohnya yang akun bank ini nih. Nah, nanti dia kelihatan. Saldo awalnya itu berapa? 100 juta. Terus kita udah pakai buat apa nih? Ini kita udah pakai untuk pembayaran faktur. Terus nanti ada yang faktur kedua. Terus kita ada juga penerimaan penjualan nih. Jadi yang tadinya 100 juta, sekarang jadi 101 juta. Dengan histori yang ini. Nanti kamu bisa cek aja untuk historinya. Jadi nanti kelihatan semua nih. Semuanya terekam. Nah, kemudian kalau kita tunai gimana? Nah, tunai juga nanti kita bisa aja di sini. Nanti kita tinggal pilih, misalkan kita mau jual ini 200.000 contohnya. Kita mau bayar pakai tunai. Tunainya 200.000, kita klik bayar. Nah, pembayaran uang pas. Kalau yang tunai dia ada tulisan kayak gini nih. Ada pembayaran uang pas, terus nanti ada kembalinya berapa, dia akan muncul di sini. Nah, sekarang kita masuk aja. Faktur penjualan dia langsung masuk 200.000. Kalau kita lihat di laporan laba ruginya, yang tadinya 5 juta, dia jadi bertambah. Jadi 5.200.000 dengan HPP-nya sekian. Nah, histori banknya nanti kita juga bisa lihat. Ini kan kita bisa lihat lagi histori bank untuk yang tunai. Tadi saya buatin akun untuk yang tunai. Nah, nanti dia kelihatan. Nah, kalau kita per tanggal 30 April dia masih kosong. Terus kita ada penerimaan nih, 200.000 dari transaksi penjualan. Dari penerimaan penjualan. Jadi saldo akhir kita ada 200.000. Kayak gitu. Nah, ini kita udah berhasil untuk input transaksi penjualan. Kemudian, di laporan laba rugi itu kan kita ada namanya beban operasional. Nah, beban operasional itu gimana cara inputnya? Nah, untuk Akurat POS ini kita ada 2 jenis beban operasional cara inputnya ya. Jadi nanti kamu bisa dari back office-nya, atau nanti kamu bisa dari sini. Dari si Akurat POS yang aplikasinya. Nanti kamu bisa catat dari sini. Cuma nanti hasilnya tetap sama. Dia akan langsung masuk ke beban pokok penjualan. Beban operasional, maaf. Nanti dia akan langsung masuk ke sini nih. Yang bawah. Nah, contoh. Kita mau langsung dari yang, pakai yang back office-nya. Nah, kita tinggal pilih aja dari sini. Dari modul pendapatan dan biaya. Kita pilih fitur pembayaran. Nah, nanti kita akan ditanya. Kita bayar itu pakai akun kas atau bank apa. Misal kita dari akun yang BCA ini. Kita bayar apa aja. Nah, nanti kita bisa pilih, kita mau bayar apa. Nah, misalkan kita listrik. Listriknya 100.000. Terus kita mau bayar apa lagi? PAM, misalnya PAM-nya berapa? 50.000. Nah, ini kita bisa masukin di sini. Terus kita pilih lagi yang lain apa? Misalkan kita ada, yang di atas saja, telekomunikasi. Misalkan 200.000. Nah, kita bisa masukin dari sini. Nah, kemudian kalau kita simpan, nah dia akan langsung masuk. Di sini kan langsung tersimpan nih. Terus dia akan langsung masuk ke laporan laba ruginya. Yang tadinya dia kosong, kalau kita refresh, nanti dia akan bertambah. Jadi dari laba kotor kita sekian, ternyata kita ada beban operasional, nilainya 350.000. Berarti dia kan jadinya dipotong ya. Jadi kita untuk laba bersihnya jadi tinggal sekian. Kayak gitu. Jadi nanti kelihatan, oh pendapatan kita berapa, HPP-nya berapa, terus kita beban operasionalnya itu berapa. Nanti bisa kelihatan dari sini semua. Kemudian di dashboard-nya juga ini nanti kan kita bisa kelihatan. Ini kalau kita refresh, nah kita ada tren penjualan, terus kita ada laba rugi tahun ini, terus nanti ada beban perusahaan, terus nanti ada kegiatan mendatang, nanti kelihatan semua nih. Terus ada ini HPP, nah ini nggak muncul nih monitoring HPP-nya. Nah, terus kita ada penjualan barang, terus penjualan per cabang, nanti kita bisa lihat performa per cabangnya, atau kita bisa menampilkan beberapa widget tambahan. Nah, kita kan untuk yang default-nya kan dia hanya tampilan ini aja nih. Nah, kita bisa tambahin di widgetnya kayak gini. Nah, nanti kita bisa pilih kita mau nambahin apa. Kayak gitu. Nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat POS untuk tampilan yang paling terbaru per tanggal 1 Mei tahun 2026. Nah, misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya.
Kalau dilihat dari proses tadi, Akurat PS membantu mencatat transaksi penjualan sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas bisnis. Setiap transaksi yang terjadi di kasir langsung tercatat di sistem, sehingga penjualan bisa dipantau dengan lebih mudah. Dengan perubahan terbaru ini, bisnis juga bisa mulai menggunakan Akurat PS sebagai aplikasi kasir terlebih dahulu, lalu menambahkan Akurat Online jika nantinya membutuhkan sistem akuntansi yang lebih lengkap. Kalau kamu sedang mempertimbangkan menggunakan Akurat PS untuk bisnis kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya di sesi konsultasi, kita bisa melihat kebutuhan bisnis kamu, bagaimana operasional kasirnya berjalan, dan apakah Akurat PS sudah cocok untuk digunakan di bisnis tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa menghubungi saya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana Akurat PS bisa membantu operasional bisnis kamu menjadi lebih rapih dan lebih mudah untuk dikontrol.